Berkshire Hathaway pada tahun 60-an awalnya adalah perusahaan tekstil yang sedang terpuruk. Bisnis tekstil Berkshire Hathaway terus menurun dan manajemen terus menutup satu pabrik demi satu pabrik, menjual operasional yang tidak menghasilkan dan mengembalikan hasilnya kepada pemegang saham. Warren Buffett menyadari hal ini sebagai sesuatu yang menarik, dan Berkshire Hathaway merupakan perusahaan cigar butts seperti yang diajarkan oleh mentornya, Ben Graham. Tahun 1962, Berkshire Hathaway diperdagangkan di harga $7,5 per saham dengan modal kerja bersih $10,2 per saham. Modal kerja bersih adalah selisih antara aset lancar dengan liabilitas. Jadi ini adalah perusahaan dijual di bawah net working capital. Nilai buku per saham adalah $20,2. Melihat apa yang dilakukan oleh manajemen, Buffett membeli 7% saham Berkshire Hathaway melalui Buffett Partnership. Buffett awalnya tidak memiliki niat untuk melakukan takeover pada Berkshire Hathaway. Alasan pembelian Buffett karena saham Berkshire Hathaway masuk dalam kategori cigar butts dan manajemen melakukan buybacks dari hasil likuidasi pabrik. Itu aja. C. Burry Stanton, CEO dari Berkshire Hathaway pada tahun 1964 mengumumkan akan kembali menjual dan menutup operasi yang merugi serta melakukan buyback. Stanton pun menghubungi Buffett dan bertanya, di harga berapa Buffett bersedia melepas sahamnya. Buffett mengadakan $11 dan 50 sen, sekitar 50% di atas harga yang Buffett bayarkan ketika membeli Berkshire Hathaway. Stanton pun menyetujui tender tersebut, $11 dan 50 sen. 6 Mei 1964, sebuah surat tender diterima oleh Buffett. Stanton mengumumkan bahwa ia hanya akan melakukan tender terhadap 225.000 lembar saham di harga $11 dan 37 sen. Lebih rendah 13 sen dari yang dijanjikan kepada Buffett. Buffett kesal, merasa dibohongi dan kecewa. Yang dilakukan Buffett berikutnya adalah ia tidak jadi menjual sahamnya, tapi malah membeli dengan sangat agresif. Buffett dalam annual meeting 2023 kemarin mengatakan bahwa ia dan Charlie tidak pernah melakukan investasi yang emosional, tapi pembeliannya pada Berkshire Hathaway 6 dekade yang lalu adalah pembelian emosional pertama dan terakhirnya. Beberapa tahun setelahnya, Buffett mengakui bahwa ia mungkin melakukan itu karena sedang dirundung emosi akibat ayahnya yang baru saja meninggal. Cukup emosional, Buffett yang merasa tidak puas terus membeli saham Berkshire hingga menggenggam 38,6% di harga rata-rata $14 dan 86 sen. Yang dilakukannya pertama kali setelah memegang kontrol adalah memecat C. Burry Stanton. Setelah melampiaskan emosinya dengan pemecatan C. Burry Stanton, Buffett berakhir dengan memiliki bisnis tekstil yang jelek, merugi, dan jelas-jelas tidak dipahaminya. Berkshire Hathaway bukan hanya perusahaan cigar butts, tapi cigar butts yang sangat jelek. Buffett Partnership nyangkut di Berkshire Hathaway. Untuk memberikan sedikit konteks, kita lihat dulu timeline dari transaksi Buffett. Jadi, Berkshire Hathaway ini dibeli Buffett pada tahun 1962. Di tahun itu, ia masih menggenggam saham Dempster Mill setelah nyangkut 7 tahunnya. Tahun 1963, Buffett dengan bantuan Harry Bartle berhasil melikuidasi dan memperbaiki Dempster dan exit dari sana. Di tahun 1963 juga, Buffett masih menunggu tender dari Berkshire Hathaway. Tahun 1964, ia melakukan pembelian American Express dan juga melakukan hostile takeover atas Berkshire Hathaway. Sedangkan Disney hanya dimilikinya setahun dan dijual setelah untung 50%. Kelihatannya Buffett dulu memang hanya mengincar keuntungan 50% dari tiap transaksinya. Sanborn Maps, Disney, dan harga tender yang diajukan semuanya di atas 50%. Setelah Buffett memiliki kontrol terhadap Berkshire Hathaway, ia belum menjadikan Berkshire sebagai kendaraan investasinya. Kendaraan investasinya tetaplah Buffett Partnership, dan Buffett mencoba mencari cara untuk keluar dari kesakutannya di Berkshire. Caranya adalah dengan menjual aset-aset persediaan tekstil Berkshire Hathaway dan menggunakan uang tersebut untuk membeli perusahaan lain. Jadi, melikuidasi pelan-pelan bisnis tekstil dan memindahkan uang dari bisnis tekstil ke bisnis yang lain. Januari 1966, David Goldsman, salah satu teman Buffett, memperkenalkannya pada sebuah department store di Baltimore bernama Hochschild Kohn. Hochschild Kohn adalah sebuah department store yang sudah hidup segan mati tak mau, yang dikelola oleh keluarga Kohn. Keluarga Kohn sadar bahwa bisnis ini tidak akan menguntungkan dan mereka berusaha menjual saham mereka dengan harga diskon. Hochschild Kohn dijual dengan harga di bawah net asetnya. Intinya ini masih merupakan klasik cigar butts dalam transaksi Buffett. Buffett dan Charlie Munger bersama-sama dengan David Goldsman membeli Hochschild Kohn. Saat itu, baik Buffett maupun Munger masih berjalan masing-masing, mengurus partnership masing-masing. Buffett dan Munger mendirikan sebuah perusahaan baru bernama Diversified Retailing Company, di mana Buffett Partnership menggenggam 80%, Charlie Munger 10%, dan David Goldsman 10%. Mereka pun membeli Hochschild Kohn melalui Diversified Retailing. Bagaimana hasilnya? Meskipun membeli Hochschild Kohn dengan valuasi yang sangat murah, department store ini tidak mampu bersaing. Pada tahun 1968, 2 tahun setelah pembelian, penjualan Hochschild Kohn turun drastis. Hochschild Kohn menghadapi kompetisi yang sangat ketat dari 4 department store lain yang ada di Baltimore. Diversified Retailing pun menjual Hochschild Kohn pada Desember 1969 dengan kerugian tipis. So, proses keluar dari kesakutan masih gagal.
National Indemnity adalah sebuah perusahaan asuransi yang didirikan oleh Jack Ringwald. Ringwald dan Buffett sudah kenal terlebih dahulu, kala Buffett berusia 20-an dan baru akan mendirikan Buffett Partnership. Kala itu, Ringwald hendak berinvestasi $10.000 pada Buffett, tapi Buffett menolaknya dan meminta setidaknya $50.000. Ringwald menolak syarat itu dan masih ragu akan kemampuan Buffett. Ternyata hal itu sangat disesali oleh Ringwald, karena uang $50.000 jika saat itu dikelola oleh Buffett mungkin sudah menjadi $2 juta dalam 20 tahun setelahnya. Jack Ringwald mendirikan National Indemnity pada tahun 1940 dan mengelolanya dengan sangat-sangat baik. Akibat dari pengelolaan yang baik, National Indemnity berhasil memiliki float $17,3 juta. Float adalah premi yang diterima oleh perusahaan asuransi tapi belum akan dibayarkan keluar dalam bentuk klaim. Ketika kita membayar polis asuransi, kita tidak langsung klaim kan? Harus ada triggernya, misalnya kecelakaan atau apapun itu, tergantung polisnya. Seringkali ada jeda waktu yang cukup panjang, bahkan bertahun-tahun dari polis dibayarkan hingga diklaim. Jeda waktu yang cukup panjang sudah sangat cukup untuk dipakai uangnya dan diinvestasikan ke tempat lain. Kalau perusahaan asuransi di Indonesia, kebanyakan saya lihat menginvestasikannya pada reksadana ataupun deposito. Meskipun ada juga perusahaan asuransi yang menginvestasikannya pada saham. Ringwald menyadari hal itu dan ia sedang mencari peluang investasi lain. Buffett di satu sisi sangat kepincut dengan model bisnis ini. Dengan membeli perusahaan asuransi seperti National Indemnity, maka Buffett memperoleh akses terhadap float tersebut. Februari 1967, Buffett Partnership melalui Berkshire Hathaway membeli National Indemnity seharga $8,6 juta. Jack Ringwald yang mendapatkan $8,6 juta dari transaksi ini menggunakan uang tersebut untuk membeli saham Berkshire Hathaway. Buffett pun membujuk Ringwald untuk tetap bekerja dan mengurus National Indemnity. National Indemnity masih dimiliki oleh Berkshire Hathaway hingga sekarang. Gabungan antara underwriting yang disiplin dan kemampuan investasi Buffett merupakan kombo yang luar biasa. Dengan membeli perusahaan asuransi melalui Berkshire Hathaway, Buffett mendapat tambahan dana terus-menerus. Dana ini perolehnya dari float asuransi. Float adalah kunci Berkshire Hathaway. Dengan adanya float dari asuransi, Berkshire perlahan-lahan keluar dari bisnis tekstil. Buffett berusaha untuk melakukan turnaround pada bisnis tekstilnya, namun sulit sekali. Walaupun Berkshire sudah dikelola oleh manajer hebat yang berintegritas, bisnis tekstil terlihat tidak ada tanda-tanda pulih. Buffett bahkan berkata bahwa mengelola bisnis yang sekarat seperti menunggangi kuda sakit pada lomba pacuan kuda. Sehebat apapun jokinya, kuda yang sakit akan sulit sekali menang lomba. Akuisisi National Indemnity sedia memberikan Berkshire Hathaway tambahan nafas, tapi tentu belum cukup. Buffett masih mencari perusahaan lainnya untuk menambal Berkshire. Di episode berikutnya kita akan masuk ke akhir dekade 60-an dan awal 70-an, periode yang cukup krusial di mana Buffett memutuskan untuk menutup Buffett Partnership, stock market crash, dan investigasi SEC terhadap Buffett. Stay tuned.